5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kita akan belajar di tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Mari kita belajar bersama-sama. Mari kita amati gambar berikut adik-adik. Di sini ada gambar Edo, Beni, Udin, dan teman-temannya sedang bermain di kolam renang. Mereka bermain pinguin dan singa laut. Pernahkah kalian pergi ke kolam renang? Bagaimana rasanya jika kalian bermain bersama teman-teman di kolam renang? Pasti rasanya sangat menyenangkan. Di sini Udin, Edo, dan teman-temannya bermain pinguin dan singa laut. Apakah kalian tahu caranya bermain ini? Bermain pinguin dan singa laut. Cara bermainnya adalah lakukan terlebih dahulu home pimpa. Ketika kita melakukan home pimpa, satu anak harus menjadi pinguin dan satu anak menjadi singa laut. Lalu sisanya menjadi jaring. Ya, di sini hanya satu anak yang menjadi pinguin dan satu anak yang menjadi singa laut. Pinguin harus berlari menghindari singa laut. Singa laut harus berusaha menangkap pinguinnya. Yang menjadi jaring, jadi anak-anak yang menjadi jaring nih harus bergandengan tangan melindungi pinguin dari kejaran singa laut. Jadi ini caranya adik-adik. Kalau nanti pinguinnya bisa tertangkap, maka kalian bisa ulangi lagi dengan cara home pimpa. Jadi adik-adik nanti bisa praktekkan ya ini bersama dengan teman-teman kalian. Kalau memang tidak bisa di kolam renang, kalian bisa kok praktekkan di lapangan atau di halaman rumah, di halaman sekolah bersama dengan teman-teman kalian. Sebelum kita melakukan permainan tadi, hendaknya kita melakukan pemanasan adik-adik. Jadi pemanasan itu untuk mempersiapkan otot-otot kita supaya saat kita olahraga tidak cedera atau tidak mengalami kram ya. Itu pasti sangat sakit adik-adik. Jadi kalian harus melakukan pemanasan. Nah, kalian bisa melakukan pemanasan seperti berikut. Perhatikan gambarnya ya. Kita berdiri tegak nih. Tangan ke samping kanan, ke samping kiri ya. Nah, gerakan ini merentangkan kedua tangan, lalu kita memutarkan bagian tubuh kita, yaitu bagian pinggang kita ke kanan dan ke kiri. Ini disebut gerakan memutar. Ini bisa kita lakukan untuk pemanasan. Selain itu, kita juga bisa melakukan ini adik-adik, mengangkat satu kaki. Jadi gerakan mengangkat satu kaki ini juga untuk melatih keseimbangan. Ini adik-adik bisa lakukan ditambah gerakan-gerakan lain sebelum kalian bermain di dalam kolam renang. Jadi pentingnya pemanasan sebelum olahraga adalah supaya otot-otot kita siap untuk berolahraga dan untuk bermain. Jangan lupa ketika kalian bermain di kolam renang atau berada di kolam renang, kalian harus memakai baju renang. Permainan pinguin dan singa laut dilakukan oleh kelompok putra atau putri.
Jadi ada kelompok yang putra, ada kelompok yang putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra nih, ceritanya nih ya di sini. Kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Kalau kelompok putra itu biasanya kita menyebut dengan anak-anak cowok. Kalau yang putri anak-anak cewek, begitu ya adik-adik ya. Nah, di sini mereka bermain berkelompok sesuai kelompok jenis kelamin mereka. Putra bermain dengan putra, putri juga bermain dengan putri. Nah, di sini ada nama-nama teman Siti. Nah, di sini ada nama-nama teman Siti. Coba kamu kelompokkan sesuai dengan jenis kelaminnya. Berarti kita akan kelompokkan sesuai dengan jenis kelamin. Jenis kelamin sendiri ada 2 tadi ya, putra dan putri. Nah, sekarang kita kelompokkan satu persatu nih. Siti termasuk kelompok putra atau putri adik-adik? Ya, Siti itu termasuk jenis kelaminnya putri. Lalu Edo putra. Dayu jenis kelaminnya putri. Lalu Lani? Ya, Lani juga putri adik-adik. Beni jenis kelaminnya putra. Budi putra juga. Lalu kalau Ita putri. Aldo putra. Reno? Iya, Reno juga putra. Yang terakhir Ayu itu adalah putri. Di sini kita tahu bahwa anak-anak putra itu bernama Edo, Beni, Budi, Aldo, Reno. Sedangkan anak-anak yang berjenis kelamin putri ada Siti, Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Secara fisik anak-anak putra dan putri itu pasti berbeda adik-adik. Dari panjang rambutnya, wajahnya juga berbeda, dan sikapnya pun juga berbeda. Bagaimana sikapmu terhadap teman-teman yang berlainan jenis kelamin di sekolah ketika bermain atau berolahraga? Bagaimana nih adik-adik sikapmu terhadap mereka? Pastinya kita bisa tetap bermain bersama. Tidak hanya bermain dengan yang jenis kelaminnya sama saja. Aku hanya mau main sama anak-anak putra karena aku kan anak putra. Tidak seperti itu adik-adik. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman. Tetap saling menghormati. Kalau kalian putra harus menghormati anak-anak yang putri. Kalau kalian putri juga harus menghormati anak-anak yang putra. Tidak mengejek teman yang berbeda jenis kelamin dengan kita. Jenis kelamin anak perempuan tuh seperti ini, jelek, anaknya lemah, nggak kuat seperti anak putra. Tidak boleh seperti itu adik-adik. Jadi kalian tidak mengejek teman yang berbeda jenis kelamin dengan kalian. Setelah melakukan kegiatan olahraga, Siti dan teman-temannya membaca dongeng di buku mereka. Judul dongengnya Kiki dan Kiku. Apakah kalian ingin mendengar dongengnya adik-adik? Yuk kita simak ya dongeng yang berjudul Kiki dan Kiku. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari.
Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. "Kiku, pernahkah engkau makan cacing?" tanya Kiki pada suatu hari. "Belum. Bagaimana rasanya?" Kiku merasa tertarik. "Belum pernah makan cacing? Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi," kata Kiki sambil menepuk dada. "Kalau begitu, aku akan mencari cacing," kata Kiku penasaran. "Kau akan cari cacing di mana?" ejek Kiki. Aku tidak tahu," sahut Kiku malu. "Aku mau memberitahu, asal kau mau bangun pagi-pagi besok," ujar Kiki. "Baiklah," kata Kiku. Esok harinya seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku karena Kiku masih mengantuk. Kiku sering menutup matanya. "Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya?" tanya Kiki. Seketika itu, Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. "Petok! Petok! Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama," ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. "Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati," kata Kiku. "Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit," kata Kiku. "Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat," kata Kiku. "Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi," kata Kiki. "Tentu, kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Nah, itu tadi adik-adik dongeng si Kiku dan si Kiki. Nah, kita belajar tentang dongeng. Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Fabel itu dongeng atau cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Nah, ini adalah contoh judul-judul dongeng. Ciri-ciri fabel. Ciri-ciri dongeng fabel adalah menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Dalam dongeng fabel itu ada alur ceritanya adik-adik, dan memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Dongeng sendiri memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Ada tokoh atau yang memerankan cerita. Ada latar tempat terjadinya cerita atau dongeng. Lalu ada watak atau sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng.
Lalu ada amanat. Amanat itu adalah pesan dalam sebuah cerita atau dongeng yang bisa kita ambil manfaatnya. Nah, kita sama-sama melihat dongeng Kiki dan Kiku tadi. Tokohnya ada Kiki, ada Kiku, dan ada Bu Ayam. Sifat atau wataknya, kalau Kiki wataknya bagaimana? Ya, Kiki itu rajin, suka bangun pagi, ramah, dan mau menasehati si Kiku. Kalau si Kiku wataknya bagaimana adik-adik? Kiku itu wataknya pemalas, suka bangun siang dan tidak mau bekerja. Kalau watak dari Bu Ayam, ya Bu Ayam itu baik hati dan suka berbagi. Nah, dalam dongeng tadi kita bisa ambil amanatnya atau pesannya. Pesannya adalah kita harus rajin, tidak menjadi pemalas adik-adik. Lalu kita juga harus menegur teman yang malas. Adik-adik harus berani menegur teman yang malas. Ramah kepada semua orang, seperti yang dilakukan si Kiki tadi. Lalu kita juga bisa ambil amanatnya, suka berbagi seperti Bu Ayam. Latar dari dongeng tadi adalah di dahan pohon. Nah, ini tadi unsur-unsur dari dongeng Kiki dan Kiku. Berdasarkan dongeng tadi, coba adik-adik jawab pertanyaan berikut yuk. Yang pertama, siapakah yang sering bangun pagi? Ya, yang sering bangun pagi adalah Kiki. Siapakah yang malas bangun pagi? Yang malas bangun pagi adalah Kiku. Apa yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi adik-adik? Ya, dia menyanyi, berolahraga, melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Itu yang dilakukan Kiki. Apa akibat dari tidak bangun pagi? Apa ya akibatnya tadi ya? Kalau Kiku tidak bangun pagi, ya, kalau kita tidak bangun pagi, kita akan sering sakit karena kita tidak pernah berolahraga adik-adik. Sebutkan manfaat dari bangun pagi. Apa ya manfaatnya dari bangun pagi? Yang pastinya yang pertama, kalau buat adik-adik, tidak terlambat datang ke sekolah. Lalu kita bisa berolahraga. Dari olahraga itu badan kita bisa sehat. Lalu kita tidak mudah terkena penyakit. Itu beberapa manfaat dari bangun pagi. Sekarang pertanyaan yang keenam. Bagaimana sikap Ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam mencari makan? Bagaimana ya sikap Bu Ayam tadi? Ya, sikapnya baik. Bu Ayam mau berbagi makanan, berbagi cacing dengan Kiki dan Kiku. Itu tadi adik-adik dongeng fabel Kiki dan Kiku. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai adik-adik. Kita sudah belajar bagaimana bermain pinguin dan singa laut. Lalu kita sudah bisa membedakan jenis kelamin teman-teman kita. Dan kita belajar tentang dongeng fabel Kiki dan Kiku. Pembelajaran hari ini Kak Citra ambil dari buku tematik tema 7 kurikulum 2013. Adik-adik bisa lihat buku kalian ya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe serta share kepada teman-teman kalian ataupun media sosial kalian. Jadi video ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Sampai jumpa adik-adik dan Tuhan memberkati.